Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang penuh barokah dan kemuliaan ini. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Tak lupa salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini, Syiar Ramadan kembali hadir menjumpai Anda dengan tema kejujuran di zaman serba instan. Dan telah hadir bersama-sama kita untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita, yakni guru kita semua, yaitu Ustadz Haji Kemas Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, ya khair, sehat walafiat. Alhamdulillah, lancar masih puasanya ya Ustadz ya? Insya Allah, mudah-mudahan lancar, sehat terus ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Selain Ustadz Kemas, telah hadir juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairunisa dari Desa Tanjung Kunung, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Masya Allah. Oke. Dan saya ingin juga menyapa kawan-kawan dari Hijrah Project. Assalamualaikum kawan-kawan. Gimana nih kabarnya? Masih semangat ya? Luar biasa. Oke, kita langsung saja ke Ustadz Haji Kemas Mahmud. Ustadz, tema kita yakni kejujuran di zaman serba instan. Silakan Ustadz untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai tema kita, kejujuran di zaman yang serba instan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dan tentunya ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairunisa Tanjung Gunung yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Juga tentunya Bang Mulyo, senang sekali sore hari ini kembali menyapa semua, dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan puasa kita lancar. Amin. Dan tentunya berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Sambil menunggu waktu terindah untuk berbuka bersama, hari ini kita akan kupas tentang kejujuran di zaman serba instan. Apalagi momentum Ramadan ini, kita tahu bahwa di antara keistimewaan bulan puasa adalah membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang sangat jujur dalam kehidupannya. Makanya dalam puasa ini kita diajarkan kejujuran. Luar biasa. Para ulama membagi ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah yang namanya ibadah jahriyah, yang nampak kelihatan. Sholat kelihatan, nggak boleh sembunyi-sembunyi sholat, ya kan? Kemudian apalagi yang kelihatan itu, ke masjid ya harus diperlihatkan, nggak boleh sembunyi-sembunyi, nanti dikira maling. Ada ibadah yang harus ditampakkan, ibadah haji ditampakkan, bahkan disyiarkan. Ya, zakat bahkan di beberapa daerah itu diumumkan, zakat dari masjid-masjid, memang harus ditampakkan. Tapi ada selain ibadah jahriyah yang nampak, ada ibadah yang sirriyah, yang tersembunyi. Orang tidak tahu dia beribadah atau tidak, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Misalnya zikir. Dan yang kedua, puasa. Puasa ini tidak ada yang tahu dia puasa atau tidak. Kejujurannya luar biasa. Yang tahu dia puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah. Dia bisa saja pasang wajah paling menderita dan paling lapar sedunia, tapi habis makan dari warung Padang misalnya, ya. Bibirnya dikering-keringkan, dia boleh jadi bisa menampakkan itu di depan orang, tapi boleh jadi dia tidak puasa. Jadi ada orang yang berwudu, wudu itu 3 kali kumur-kumurnya, yang keluar 2, satunya kemana itu? Ini menunjukkan bahwa ibadah ini mengajarkan kepada kita kejujuran. Yang tahu dia puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejujuran itu menjadi bagian dari asas pelajaran dan tarbiyah dalam bulan puasa ini. Jadi insya Allah kita bahas tentang kejujuran. Dan kita pahami bahwa setiap kita kalau ingin menjadi orang yang dimudahkan Allah kehidupannya, diberkahi kehidupannya, disolihkan anak keturunannya, dan ujung-ujungnya bisa beroleh surganya Allah, proses diawali dengan nilai yang bernama kejujuran. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal khair. Karena kejujuran itu menuntun kalian pada kebaikan-kebaikan. Wa innal khair yahdi ilal jannah. Dan amal baik-baik itu membawa kalian kepada surganya Allah. Jadi orang kalau dia jujur pasti jadi baik. Kalau dia jujur pasti dia mulia. Kalau dia jujur pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan menjadi bagian dari rentetan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Dan kalau sudah jadi baik, maka pulangnya di tempat terbaik. Di mana dia? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini bersambung. Wa iyyakum bil kadzab. Dan hendaklah kalian jangan sampai dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan, bohong itu pasti membawa kalian pada rentetan keburukan-keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan buruk itu akan membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting itu mengajarkan kejujuran sejak dini, apalagi di zaman serba instan ini. Kita dalam Quran itu diajarkan watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Tapi hari ini dengan media sosial di zaman serba instan bukan watawasau bil haq, watawasau bil hoax. Banyak berita bohong. Sharing, padahal belum tentu benar. Makanya jangan pernah sharing sebelum saring. Saring dulu, tabayun dulu, bertanya dulu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang faham ilmunya kalau kalian tidak mengetahui. Pelajaran besar, negara ini bisa rusak karena banyaknya ketidakjujuran. Kalau pejabatnya tidak jujur, maka negeri yang kaya ini jadi terhina. Kalau anak tidak jujur, maka orang tua pun jadi malu rasanya. Kalau suami tidak jujur, ibu-ibu bahagia? Pasti menderita. Apalagi kalau kehidupan kita dibumbui dengan kedustaan demi kedustaan. Makanya jujur, lawannya adalah dusta. Dan dusta membawa kepada keburukan, keburukan yang menuntun kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, Ustadz, gimana nih caranya agar anak kita, keluarga kita ini ditanamkan kejujuran, apalagi saat ini kan serba kemudahan ya Ustadz ya. Ini berbeda sekali misalnya generasi kita sebelum-sebelumnya yang ingin mendapatkan sesuatu itu perlu effort yang lebih tinggi ketimbang saat ini yang kayaknya semuanya serba gampang nih Ustadz. Benar. Seperti apa nih Ustadz? Baik,
kita pahami bahwa dalam kaidah memberikan pelajaran, ya, dan ini berlaku untuk kami dan kita semua, bahwa para ulama menjelaskan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberikan contoh dengan perbuatan itu akan jauh lebih mengena pada hati anak ketimbang mengasih tahu dengan lisan. Fasihnya perbuatan itu jauh lebih mantap ketimbang hebatnya berkata-kata. Karena 1000 kata terkalahkan dengan 1 aksi nyata. Ya, maka banyak anak-anak hari ini kehilangannya, pelajarannya bukan pelajaran dari lisan, tapi pelajaran dari keteladanan orang tuanya. Orang tuanya pengen anak jujur, tapi orang tuanya tidak jujur. Ada telepon, nak nanti bilang sama orang, mama lagi nggak ada ya. Awas bilang sama orang kalau mama ada. Akhirnya anaknya ngangkat, waalaikumsalam bu. Kata mama lagi nggak ada. Dia bilang bahwa mamanya lagi nggak ada. Jadi bikin malu. Dia bilang ini, dia bilang itu. Beberapa orang hari ini banyak memberikan keteladanan bukan lewat perbuatan, tapi lewat kata-kata. Sementara kata-kata mudah hilang dan tidak ada bekasnya. Maka kalau anak-anak, apalagi di zaman serba instan seperti ini, pelajari kepada kita dan anak-anak kita, tanamkan, hujamkan di hati-hati mereka untuk bisa kita contohkan dalam keteladanan kehidupan kita. Dakwah itu atau memberikan contoh itu bisa dengan kekerasan. Itu berubah, tapi anak takut. Ya, dengan hukuman. Bisa dengan imbalan, diberi hadiah baru dia bisa berubah. Tapi yang sekali lagi yang paling membekas adalah betapa banyak orang tua bisa memberikan contoh terbaik kepada anak-anaknya. Dan insya Allah inilah yang akan membekas dan bertahan lama. Begitu Bang Mulyo. Luar biasa, artinya kalau kita pengen negara kita baik, jujur, luar biasa. Artinya dimulai dari keluarga sendiri ya Ustadz ya. Agar jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur seperti itu Ustadz ya. Sekali. Bagaimana Ustadz melihatnya peran juga negara nih Ustadz? Kan setelah keluarga pastinya nanti akan merembet ke negara. Seperti apa Ustadz melihatnya saat ini kondisinya? Ketika perubahan besar itu terjadi, pasti karena ada perubahan kecilnya. Tidak ada 1000 langkah diawali dengan 1 langkah pertama. Dan kita akan dalami bahwa dari keluarga-keluarga kecil yang menjaga nilai-nilai kejujuran, itu akan menghasilkan lingkungan, environment yang jauh lebih jujur. Kalau lingkungannya sudah lebih jujur, maka akan berdampak lurus dengan apa? Dengan yang namanya negara kita ini. Makanya dalam konsep perubahan itu kan 3M. Mulainya dari diri sendiri dulu. M yang pertama tuh mulai aja dari diri yang sendiri. M yang kedua, mulai aja dari yang kecil. Karena nggak mungkin yang besar kecuali adanya dari yang kecil-kecil dulu, ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, ya. Mulai dari diri, mulai dari yang kecil dan mulai saat ini. Karena kita belum tentu ada waktu besok untuk kita. Mungkin kita sudah wafat meninggalkan dunia ini. Maka dari itu, ketika kita ingin negeri ini tumbuh menjadi negeri yang luar biasa, negeri yang jujur. Kan negara ini kalau ditanya banyak orang pintar banyak ahli, oh banyak pengamat, semua pengamat ada. Yang susahnya jujur. Nyari orang jujur itu yang tidak mudah. Makanya orang jujur pasti mujur, orang yang tidak jujur pasti hancur. Demi Allah pasti hancur. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berat. Makanya dalam Quran surah Al-Mursalat, ya, Allah tuh sampai mengulang 10 kali ayat yang sama. Bayangkan, ada 10 ayat diulang-ulang oleh Allah. Ya, yang artinya celakalah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan, yang dusta itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Al-Mursalat juz ke-29. Celakalah bagi mereka-mereka yang mendustakan. Jadi orang yang berdusta itu pasti hancur, pasti celaka. Tidak ada pilihan. Kalau kita ingin disebut orang beriman, maka jujurlah dalam kehidupan ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan saqila. Kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan jujur dalam berkata-kata. Karena ini akan membuat bukan hanya diri kita, insya Allah anak-anak keturunan kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Masya Allah. Ustadz, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai kejujuran di zaman serba instan. Tapi kita jeda iklan sebentar Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Kita lanjutkan kembali Ustadz, pembahasan kita mengenai kejujuran di zaman serba instan. Ustadz, mungkin Ustadz bisa menjelaskan apakah ada cerita-cerita atau kejadian lah seperti itu Ustadz yang kita bisa ambil hikmahnya dari mungkin dari kisah para nabi, rasul, sahabat dan juga orang-orang sholat terkait dengan kejujuran ini Ustadz. Silakan. Baik. Ayahanda, bunda, bapak, ibu semua, pemirsa TVRI yang berbahagia, kita tahu bahwa kejujuran ini berlaku di semua zaman. Jadi kalau tadi zamannya serba instan, mau tidak instan pun kejujuran ini pasti berlaku. Nabi kita Muhammad SAW punya sifat utama, sifatnya para nabi. Dan para nabi punya sifat istimewa, diantaranya adalah as-siddiq. Siddiq itu kejujuran. Orang tahu Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat jujur sebelum diangkat jadi Rasul. Jadi punya track record terbaik. Artinya orang kalau punya sifat kejujuran pasti akan menuntun kemuliaan hidup. Ya. Kemudian kita tahu ada sahabat Nabi Abu Bakar, julukannya pun As-Siddiq, orang yang paling jujur, membersamai Nabi. Belum lagi semua sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain, itu adalah orang-orang yang istimewa yang punya dan menjaga sifat kejujuran. Kalau ditanya tentang kisah, banyak sekali kisahnya. Tapi saya tertarik dengan kisah seorang ulama besar yang hidup pada zaman tabi'in. Beliau bernama Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak ini ulama yang pada zaman itu termasuk paling dihormati. Beliau bukan tanya berapa hafal Qurannya sudah sejak kecil. Dan hafal hadis, bahkan dia dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Abdullah bin Mubarak ini pemimpin orang beriman bagian hadis. Kenapa beliau jadi ulama? Karena kejujuran. Siapa yang jujur? Ayahnya. Beliau ini ulama, tapi ayah beliau namanya Mubarak. Kan Abdullah bin Mubarak. Mubarak ini hanyalah seorang penjaga kebun. Penjaga kebun, bayangkan. Hanya kerja, jaga kebun, kebunnya kebun anggur. Sama orang kaya. Suatu saat orang kaya ini bilang sama Mubarak, wahai Mubarak penjaga kebun, aku mau kedatangan tamu. Tolong kau cari anggur terbaik. Maka datang tamu itu, disuguhilah anggur terbaik. Dicoba sama tamu, dicoba sama tuan rumahnya. Ternyata masam. Wahai Mubarak, ini masam. Tolong ambil terbaik. Dia ambil lagi. 2 kali diulang, masam lagi. 3 kali, tolong ambil yang terbaik. 3 kali sampai dicoba lagi. Tamu nyoba, masam. Mubarak, kamu tahu tidak mana yang masam, mana yang manis? Apa kata Mubarak ini? Wahai Tuhan, saya selama ini berakad bekerja sama Tuhan bukan untuk mencoba mana anggur masam, mana anggur manis. Tugas saya menjaga anggurnya. Jadi demi Allah bertahun-tahun saya kerja, saya nggak pernah nyobain anggurnya. Itu jujurnya. Beda dengan kita, belum disuruh pun kita coba. Mubarak ini nggak dicobanya sama sekali. Akhirnya terpesona ini pemimpin ini, Amir ini yang punya kebun ini. Wahai Mubarak, kau pribadi yang sangat luar biasa. Kalau sekiranya kutanyakan pendapat padamu, kalau ada seorang wanita ingin menikah, sebaik-baik menikahnya dengan siapa? Kata Mubarak apa? Kalau dia orang beriman, nikahkanlah sama orang beriman. Karena nikah dengan orang lain yang tidak kuat imannya tidak akan membuat dia mulia. Lalu kata Tuhan ini, saya punya anak gadis. Maukah menikah denganmu wahai orang jujur? Macam film sinetron kisah ini. Anak orang kaya itu dinikahkan sama Mubarak sang penjaga kebun. Akhirnya apa yang terjadi? Lahirlah anak mulia bernama Abdullah bin Mubarak yang sangat istimewa, utama, pemimpin beberapa ulama di masa tabi'in. Ini bersebab apa? Bersebab karena orang tuanya jujur menghadirkan anak keturunan yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf ini, kalau kita orang tua tidak jaga kehalalan sumber makanan kita. Kita tidak jaga yang namanya dari mana asal usulnya. Halal, haram, hantam, habis. Kadangkala anak kita susah dinasehati. Kadangkala anak-anak kita susah jadi anak yang soleh. Mereka jadi penghafal Quran, mandek otaknya. Bukan neuron yang hidup, nurnya ada oon tapi dia. Ya, maka dari itu perhatikan bagaimana kejujuran membentuk diri kita dan keluarga kita menjadi sesuatu yang mulia insya Allah. Ini kisah-kisahnya. Begitu Bang Mulyo. Oke. Ustadz, tadi Ustadz ada singgung sedikit soal Nabi Muhammad SAW punya sifat yang, dan juga para nabi yang lain juga punya sifat yang utama yaitu siddiq. Jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi juga kaum Quraisy saat itu sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Mungkin Ustadz bisa juga menyampaikan bahwa gimana kisah Rasulullah ini punya sifat Al-Amin ini bahkan digelari oleh kaum Quraisy sendiri. Rasul SAW pribadi yang Al-Amin, betul. Beliau terpercaya, bahkan nama beliau itu sudah harum di kalangan khususnya para tujar, para pedagang-pedagang. Jadi Nabi ini jujur sekali, dagang itu apa adanya. Kalau barangnya cacat, dia sampaikan cacat.
tidak disembunyikan. Harganya modalnya sekian, dijual. Kalau beri keuntungan kepada saya silahkan. Jadi akhlak yang begitu menawan, pribadi luar biasa, kejujuran yang sangat istimewa, membuat orang itu susah berpaling hati kalau berbisnis itu pasti dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kita tahu, saking jujurnya Nabi Muhammad, track recordnya bagus, sikapnya bagus, akhlaknya luar biasa, jujurnya istimewa, utamanya dalam bidang muamalah, maka Siti Khadijah itu berani menawarkan investasi, ya. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu orang yang miskin gitu ya, kerja sama janda yang sudah kaya raya bernama Khadijah lalu kebawa kaya. Itu yang tidak paham sejarah. Baca bukunya Muhammad seorang pedagang. Nabi Muhammad itu adalah seorang pengusaha yang muda, yang jujur, yang kemudian kalau dia berbisnis tidak pernah dusta. Sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun dusta. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin. Jadi kisah-kisah beliau, berbisnisnya, berdagangnya, mengembalakan kambing sejak kecilnya, beliau selalu jujur. Makanya orang yang jujur ini levelnya kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala itu sesudah para nabi itu adalah minas siddiqin, orang-orang yang jujur. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, mau nggak Bu? Mudah-mudahan bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Amin. Karena kata Nabi kalau orang masuk surga lewat pintu mana saja, khusus untuk wanita 4 yang jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Ini 4 kalau dilakukan, qilalaha, katakan padanya kata Rasulullah, dia bebas masuk surga lewat pintu mana saja. 4 saja nih yang wajib ini. Tapi kalau laki-laki nggak ada jaminan itu. Laki-laki mau masuk surga lewat pintu mana saja, nggak bisa. Kecuali levelnya 1, minal anbiya. Dia nabi. Ada yang jadi nabi sekarang? Nggak ada kan? Kalau dia tidak bisa jadi nabi dan memang tidak mungkin jadi nabi, minimal yang kedua, as-siddiqin, yang tidak pernah dusta sepanjang umurnya. Ini berat. Adakah laki-laki yang tidak pernah bohong selama hidupnya? Berat rasanya. Nah, ini levelnya yang kedua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga ada minasyuhada, yang mati syahid. Baru yang keempatnya wassalihin, orang soleh. Jadi level siddiqin, orang yang jujur ini menempati urutan kedua sesudah para nabi dan rasul. Subhanallah, disejajarkan begitu istimewanya. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebenarnya kaum kafir Quraisy ya Ustadz ya, saat itu sebenarnya sudah percaya dengan risalah yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad, tapi karena mereka ini gengsi ya Ustadz ya, gengsi ingin mempercayai orang yang selama ini dipercaya, akhirnya keimanan itu menjadi tembok tebal. Betul. Untuk mereka percaya kepada risalah yang disampaikan. Di antaranya dedengkot utamanya ya Abu Jahal. Abu Jahal itu kita tahu nama aslinya adalah Abu Amr. Amr nama aslinya, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Dijuluki oleh orang Quraisy Abul Hakam, bapak yang paling bijaksana. Tapi dia tahu kebenaran Nabi Muhammad. Nabi ini orang jujur, pribadinya terpercaya. Karena dia tahu tapi tidak mau mengimani, perbedaannya karena apa? Suku. Kok suku Bani Hashim, sukunya Rasulullah, Quraisynya Rasulullah ini diberi Nabi, sementara kami Bani Makhzum, sama-sama kekuatan besar, tidak ada nabinya. Kedengkian itu membuat dia menolak kebenaran. Makanya kemudian Abul Hakam, bapak bijaksana, dijuluki Abu Jahal, bapak bodoh. Nah, jadi bapak kebodohan. Itu berlaku pada orang-orang yang memang pantas menerima julukan seperti itu. Kita nggak boleh ngejuluki orang, ya. Bapak kazib, misalnya bapak pendusta, nggak boleh ya. Apalagi pada suami sendiri. Ya. Nah, halo kazib, jangan. Mudah-mudahan suaminya nggak tahu bahasa Arab. Panggilnya kazib, pendusta, itu nggak boleh ya. Kita itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Artinya kita tidak boleh fanatik terhadap kesukuan, golongan ya Ustaz. Jadi ya, makanya seperti ini. Terlalu asobiah itu, ta'assub itu membuat kita sulit menerima kebenaran. Nah, begitu. Oke, luar biasa. Nah Ustaz, kita kembali lagi soal serba instan nih Ustaz ya. Di zaman sekarang ini kan kita tahu ya Ustadz ya, yang hoax yang mana, yang benar yang mana, ini kan kadang-kadang agak rancu, apalagi zaman AI saat ini ya Ustadz ya. Kadang-kadang video pun seolah-olah seperti benar ini Ustadz. Ini bagaimana kita menfilternya agar barang ini tidak semakin menyebar luas, kemudian anak-anak kita juga terhindar dari info-info yang nggak jelas ini. Nah, ini seperti apa Ustadz? Meletakkan pondasi kejujuran itu membuat mereka tahu mana yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang buruk. Sehebat apapun teknologi, kalau anaknya punya prinsip dan karakter kejujuran yang kuat, maka dia akan tahan uji dengan kondisi apapun. Hari ini, apapun bisa ditiru. Hoax bisa, kemudian video bisa, wajah saya aja bisa dibuka duplikasinya. Persis kalau dibuat video. Apa yang tidak bisa hari ini? Semuanya serba bisa dilakukan di zaman serba instan. Ini zaman bukan zaman milenial lagi, generasinya Gen Z.
Kalau kita ini bukan generasi apa ya, milenial, kolonial kita ini. Zaman sekarang anak-anak tuh zamannya zaman now. Kita zaman wow. Beda zaman. Makanya dalam kaidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Allimu auladakum laisa fi zamanikum. Ajari, didiklah anak-anak kalian karena mereka tidak hidup di zaman kalian. Karakternya difahamkan. Nah, jujur, kami dulu di pondok pagi-pagi itu berteriak, teriakannya sama. Kehormatan kami adalah menjadi mukmin jujur terpercaya sampai mati. Itu berteriak sambil nangis itu. Diulang-ulang setiap pagi. Kehormatan kami adalah menjadi jujur terpercaya sampai mati. Mukmin jujur terpercaya sampai mati. Kalau karakter ini membekas kuat di hati orang-orang dan anak-anak kita, maka secanggih apapun teknologi dia hanya sebatas alat. Tapi dia tidak bisa mengubah karakter dan kepribadian seseorang. Jadi mulai sekarang kalau anak pengen jujur, Bapak Ibu, yuk kita ajari anak-anak kita kejujuran. Kita ajari mereka nilai-nilai yang positif yang membuat mereka tahu mana benar, mana salah. Makanya ada anak umur 0 sampai 7 tahun, didik mereka seperti raja. Sayangi mereka, muliakan mereka. Jangan pernah kehilangan momentum terindah 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun, ya, kaidah mendidik anak, didik mereka seperti tawanan, tanamkan nilai-nilai. Makanya ajari anak di umur berapa? 7 tahun dalam Islam. 10 tahun tidak mau sholat, dipukul. 7 sampai 14 tahun itu menanamkan nilai. 14 sampai 21 tahun, per 7 kali dia, 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21, didiklah anakmu seperti Perdana Menteri. Beri dia kepercayaan, kita jadi penasehat. Anak sudah remaja itu kalau tidak diberikan panduan, maka dia akan salah dalam melangkah. Jadi harus berhati-hati. Tanamkan kejujuran, nilai-nilai terbaik di zaman serba instan seperti ini. Ya. Seperti demikian. Oke, Ustadz, kadang-kadang juga Ustadz ini ada sistemik nih Ustadz. Kadang-kadang di satu tempat kita pengen jujur, tetapi kita di lingkungan yang kurang jujur nih, jadi agak susah nih bergeraknya Ustadz. Apalagi ada hal-hal tertentu kadang-kadang kita sudah mau jujur, ada yang tidak senang, akhirnya kita dimusuhin oleh satu komunitas tersebut. Ini bagaimana Ustadz kita menjaga kejujuran di tengah kondisi yang tidak ideal seperti itu Ustadz? Benar-benar. Setiap kita akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak akan pernah normal. Selama kita akan menjadi orang yang beriman, menjaga nilai keimanan, maka kita akan menjadi mutiara dimanapun berada. Jujur itu membuat kita menjadi intan berlian, walaupun di tengah rusaknya zaman. Ya. Maka kalau ada kawan-kawan atau di tempat kerja, ya kita tetap jadi orang yang berbeda. Make your difference to make you different. Artinya Bu? Dilarang merokok. Bukan ya. Bikin perbedaanmu untuk membuatmu berbeda. Orang berbeda itu pasti baik. Orang berbeda itu. Tapi yang terbaik belum tentu dia berbeda. Jadi ketika kita menjadi orang yang berbeda dalam sebuah komunitas, tidak jadi masalah. Yang penting perbedaan yang kita buat itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ikan itu, kalau kita buat analogi, ikan itu kalau dia hidupnya di lautan. Lautan itu asin. Lautan itu asin, tapi lihat ikannya tidak asin karena dia bergerak, dia punya prinsip. Berbeda kalau ikannya mati, kasih garam sedikit jadi ikan asin karena mati prinsipnya. Maka seluas apapun lingkungan seperti lautan itu tidak akan membuat kita menjadi yang tersibgoh atau yang tercampur dengan mereka. Karena kalau kita punya prinsip yang kuat. Tapi kalau kita mati prinsipnya, yang penting nih, makin nih-nya banyak, makin berubah prinsipnya, maka dia akan mati prinsipnya, mati keimanannya, tidak akan pernah berkembang menjadi kemuliaan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita harus punya prinsip dimanapun dan kapanpun ya Ustadz ya, untuk menjaga kejujuran kita agar tetap terjaga. Insya Allah. Insya Allah. Oke Ustadz, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Nanti akan ada pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Khairunnisa Tanjung Gunung, Bangka Tengah. Tapi kita akan jeda iklan sebentar Ustadz. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi.
Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Anda masih menyaksikan acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Ya, dan pada segmen ketiga ini kami persilakan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Haji Kemas Mahmud dapat memberikan pertanyaan, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Wajidu dari Majelis Ta'lim Khairunisa, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Pertanyaan saya tentang kejujuran. Jujur itu seperti makan obat, pahit, getir, tapi menyembuhkan, menyehatkan. Nah, ada kalanya jujur itu juga mengancam, bahkan mengancam jiwa. Bagaimana kita bisa tetap menjaga perilaku jujur, tapi kita terhindar dari ancaman. Itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Wajidu, jujur tapi agar tidak mengancam, ini seperti apa Ustadz? Baik. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bunda Wajidu. Masya Allah, saya ingin kasih pantun dulu Bunda. Anak Melayu bermain dadu di tengah sawah. Kita doakan Bunda Wajidu selalu hidupnya penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa kejujuran itu memang pahit. Kadang-kala kalau menyampaikan sesuatu yang benar itu bisa membuat kita terancam. Dan ini menjadi sebuah keniscayaan kadang-kala bahwa dalam kaidah yang kita pahami, agama kita mengajarkan bahwa qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Jadi memang kebenaran itu harus disampaikan walaupun kadang-kala pahit, walaupun kadang-kala sulit, walaupun kadang-kala menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk kita ucapkan. Tapi bagaimana kalau kebenaran, kejujuran yang kita sampaikan bisa terhubung dengan keselamatan dan jiwa kita? Dalam maqasidus syariah, ya, ada kaidah dalam bahwa menyelamatkan jiwa, hifzun nafsi, itu diperbolehkan, diutamakan ketimbang melakukan kebaikan. Jadi ada orang-orang kadang-kala tidak bisa melakukan kebaikan karena dia menyelamatkan jiwa. Contoh, dulu ada sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Sekeluarga dijamin masuk surga. Ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah. Dua orang tuanya, ayahnya tadi Yasir dan Sumayyah ini, wafat dalam mempertahankan keislamannya. Di depan mata anaknya sendiri, Ammar. Lalu Ammar itu disiksa oleh Abu Jahal, wahai Ammar, caci makilah Muhammad dan keluarlah dari agama ini. Dicaci maki. Kalau tidak, maka kamu pun akan mati mengikut orang tuamu. Maka saat itu Ammar kemudian dia mengucapkan sesuatu yang kemudian keluar dari Islam. Jujurkah itu? Tidak, hatinya yang benar. Tapi lisannya mengatakan yang tidak sebenarnya. Pahit karena mengancam jiwanya. Kalau dia tidak mengucapkan itu, dia bisa mati. Maka datang beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan kepada kepada Ammar bin Yasir ini, sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Bagi kalian syurga Allah jaminkan. Jadi tetap yang di sininya. Jadi boleh kita tidak jujur dalam kondisi tertentu. Para ulama mengatakan dalam 3 hal boleh tidak jujur. 1, dalam peperangan untuk mengelabui musuh. Kalau perang jujur, kalahlah kita. Ya, kami di sini persenjataan kami sedikit. Bodoh itu namanya, bodoh ya. Yang kedua, boleh kita tidak jujur ketika menyelamatkan musuh, menyelamatkan jiwa, maaf. Saya lagi tausiah misalnya, ada orang lari di belakang saya, dikejar orang. Tadi lihat dah Ustadz, ada orang lari. Kita tahu ini bakal dibunuh. Maka kita, oh tadi semenjak saya di sini tidak lihat. Nah, setelah saya bergeser tidak lihat, padahal ada di belakang. Itu menyelamatkan jiwa, diperkenankan itu. Atau dalam persidangan untuk menyampaikan kebenaran itu diperkenankan untuk menyampaikan sebenarnya. Tapi tidak boleh berbohong. Ya. Apalagi yang dibolehkan, diperkenankan untuk tidak benar disampaikan, tidak jujur. Menyenangkan pasangan. Istri masak sayur asam, asamnya kebangetan. Lalu kata suami, enak masakannya. Padahal tidak enak. Itu boleh. Untuk menyenangkan pasangan. Cuma nanti kurangi asamnya besoknya. Nah, jadi menyenangkan pasangan itu tidak jujur. Padahal tidak enak. Maka memang ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita paham kondisinya. Kalau kejujuran itu membuat kita terancam. Bisa mati dalam tanda kutip. Bisa terancam jiwa kita.
maka kita harus bijak dengan kejujuran yang akan kita sampaikan. Tapi kalau kita kuat, kita yakin Allah yang maha menolong, maha melindungi kita, maka insya Allah jujur adalah sesuatu yang harus tetap kita jaga. Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar, berjujurlah walau pahit untuk diucapkan. Allahu a'lam bishawab. Makasih Bunda. Ya, mendamaikan yang dua orang berselisih tidak jujur juga boleh ya Ustaz Boleh, ya? boleh. Ya. Betul. Nah, itu salah satunya. Mendamaikan orang yang berselisih, ya. Ibu Rina dengan Ibu Rini. Berantem gara-gara Bu Rinso. Ada ibu namanya Rinso tadi. Lalu kemudian mereka saling mendamaikan, Bu, sebenarnya Bu Rinso itu baik. Dia cerita sama saya, padahal nggak cerita itu. Biar mereka saling silaturahim. Dia pengen ngasih senyuman terindah buat Bunda. Masa ya Allah, saya juga sebenarnya kangen sama dia. Tadi mereka salah dalam muamalah, tiba-tiba jadi rekat kembali karena kita mendamaikan walaupun kita tidak sebenarnya ketemu dengan orang itu dibolehkan. Mendamaikan orang yang berselisih. Masya Allah. Boleh tidak jujur ya Ustaz ya? Oke, luar biasa. Satu lagi Ibu, silakan yang ingin bertanya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin Ibu bisa berdiri Bu, biar Alhamdulillah. ya, Saya tadi biar nyari mana kelihatan ibunya. jelas nih Bu. Silakan Ibu. Diulang ya. Boleh Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Amrida dari Majelis Taklim Khairun Nisa Tanjung Gunung. Pertanyaan saya, apakah yang membuat orang sering tidak mau jujur? Padahal kan sudah tahu adanya surga dan neraka. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amrida. Apa yang membuat orang tidak jujur? Padahal sudah jelas ancaman dan balasannya seperti itu Ustaz. Baik. Kita tahu bahwa boleh jadi ketidakjujuran ini hadir karena satu, pertama ini asasnya, dia tidak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengimani sepenuh hatinya dengan agama ini, Allah Tuhannya, Rasul Nabinya, maka dia tahu bahwa ada hidup sesudah mati. Dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita beramal yang nanti akan kita panen semuanya di akhirat. Kalau baik, panennya kebaikan. Kalau buruk, panennya keburukan. Dan kita tahu bahwa salamatul insan bihifzil lisan. Selamat manusia kalau dia jaga lisannya. Termasuk dari ketidakjujuran. Maka orang pertama dia tidak jujur karena dia tidak takut kepada Allah. Maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang terbiasa. Allah bisa karena biasa. Orang kalau sudah semakin dia tidak jujur, dia akan membuka pintu kebohongan-kebohongan berikutnya. Pasti itu. Satu kebohongan akan membuka gerbang kebohongan lainnya. Tidak pernah ada orang yang tidak selamat, ya, kecuali dia berubah jadi lebih baik. Selamat insya Allah. Maka orang yang tidak jujur, dia melakukan karena dia tidak takut kepada Allah. Yang kedua, orang tidak jujur ini, selain karena dia tidak takut kepada Allah, dia lupa bahwa ada syurga, ada neraka, ada balasan yang pasti akan diterima oleh semua orang hidup di dunia ini. Kita di dunia ini belum tentu panjang umur. Allah tadi berfirman dalam Quran surah Al-Mursalat, 10 kali ancaman. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan. Buat siapa? Buat mereka di akhirat nanti, bagi yang sering dusta. Bagi yang sering berbohong. Yang tidak jujur. Maka kita tahu bahwa orang-orang yang tidak jujur ini, kalau Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan Isra Mi'raj, itu ditampakkan beberapa siksa-siksa neraka. Luar biasa. Ada orang yang pakai kukunya di tembaga neraka, mencabik-cabik wajahnya sampai dadanya, berteriak-teriak sendiri. Kata Nabi, siapa itu? Ya Jibril. Itu orang yang suka mengadu domba saudara-saudaranya, ghibah. Ada orang yang memotong lidahnya dari gunting neraka, disembuhkan, potong lagi. Siapa mereka? Yang sering dusta, yang sering ngomong-ngomong yang tidak benar, yang mereka tidak jujur dalam kehidupan. Karena ketidakjujuran ini bisa membuat orang bisa fitnah. Bayangkan ada orang kalau bisa terjerembab dalam yang namanya fitnah, biasanya karena ada kebohongan, kedustaan dari berita itu. Misal, si A bilang, si itu tuh sudah nikah lagi loh, padahal belum nikah tuh. Bercerita sampai kemana-mana, akhirnya
seakan-akan jadi fitnah yang tersebar. Nitip uang itu bisa berkurang, tapi nitip omongan bisa bertambah. Maka orang yang tidak jujur tidak takut sama Allah, tidak takut dengan balasan yang nanti diterimanya di akhirat. Mudah-mudahan kalau kita pengen jujur, ingat balasan kepada orang-orang yang siddiq, balasan kepada orang-orang yang jujur, dan balasan surga kepada mereka-mereka yang bisa menjaga kejujurannya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke, baik. Sepertinya dua saja. Ustaz, saya yang pengen bertanya. Oke, baik. Ustaz, kadang-kadang kita juga melihat beberapa orang yang kehidupannya ini dipenuhi dengan kedustaan, tapi kehidupannya lancar-lancar saja tuh Ustaz. Apakah memang kita yang tidak melihat dia dihukum oleh Allah, apa sebenarnya ada apa nih Ustaz? Kayak orang yang tidak jujur nih hidupnya lancar, anaknya juga lancar-lancar aja karirnya, kita melihat gimana nih Ustaz? Seakan-akan berbanding terbalik dengan firman Allah. Betul. Ya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang melakukan amal baik, pasti dia akan dapatkan balasannya sekecil biji zarrah, walaupun kecil. Dan siapapun yang melakukan amal buruk, dia pun akan dapatkan balasannya walaupun sekecil biji zarrah. Ada orang tidak jujur kok hidupnya bahagia, kok nggak dibalas. Kenapa? Why? Kata orang Inggris ya. Karena ini menjadi sesuatu yang sejatinya seakan-akan berlawanan. Padahal kita tahu bahwa ketika Allah memberikan sesuatu, boleh jadi sifatnya nikmatkah, kenyamanankah, belum tentu karena Allah sayang. Boleh jadi itu balasan yang disegerakan. Namanya kalau bahasa agama kita istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia tetap melakukan dosa, maksiat, tidak jujur, tapi diberi nikmat. Itu sebenarnya bukan nikmat. Itu sejatinya azab yang ditangguhkan. Dia dapatkan sesuatu lebih awal saja di dunia. Contohnya sederhana. Kalau kita lagi makan di sebuah restoran, lagi makan enak nih, tiba-tiba ada suara pengamen. Suaranya cempreng, nggak seperti kawan-kawan kita yang project ini, hijab project, mau bagus suaranya. Ini kawan ini nyanyi jelek suaranya, kita lagi makan. Apa yang kita lakukan? Kita kasih dia uang. Biar apa? Biar cepat pergi. Kadang-kala Allah memberi sesuatu itu, Bang Mulyo, bukan karena Allah suka, Allah pengen dia jauh. Mungkin dia bikin dosa itu, bukan diberi nikmat, bukan karena Allah sayang, tapi Allah pengen dia jauh. Kapan dibalasnya? Nanti di akhirat. Jadi jangan terpukau kalau hari ini orang punya banyak kenikmatan dunia, bukan karena boleh jadi dia disayang sama Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan banyak nikmat. Dan mereka tidak tahu itu azab yang nantinya mereka dapatkan di akhirat. Kayak main layang-layang, biarlah disuruh makin jauh, tarik putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi itu sesuatu yang nampaknya nikmat, tapi sejatinya azab. Sederhana ngelihatnya. Setiap karunia yang membuat dia makin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi setiap karunia yang membuat dia jauh dari Allah, itulah azab sejatinya. Ya, jadi mudah-mudahan Allah jaga kita, apapun kondisi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Luar biasa, artinya tetap selalu senantiasa berhati-hati dengan segala kondisi ya Ustaz. Bisa jadi diuji dengan kenikmatan itu juga cobaan, diuji dengan kesusahan juga itu cobaan juga ya Ustaz. Kita tidak pernah tahu ya. Tidak ada yang pernah tahu ya. Allah yang Maha tahu semuanya. Oke, gimana caranya agar kita bisa terhindar dari sifat istidraj tadi ini Ustaz? Istidraj ya. Kita bisa tidak dapat istidraj itu. Sejatinya lihat apakah kita makin dekat atau tidak. Itu saja melihatnya. Mobil bagus, kira-kira ini istidraj atau tidak. Kalau mobil itu sering dibawa ke masjid, sering dibawa ke taatan, sering dibawa ke majelis taklim, mudah-mudahan itu adalah mobil yang tidak dapat istidraj dari Allah. Mobil itu bikin kita makin dekat sama Allah. Tapi mobilnya tidak pernah datang ke masjid, mobilnya hanya untuk hura-hura, mobilnya dibawa ke tempat maksiat. Dia punya mobil bagus, dia punya mobil indah, tapi tidak dengan pribadinya yang tidak diindahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nikmat itu membuat kita makin taat, insya Allah itu bukan istidraj, itu nikmat. Tapi ketika karunia, nikmat, harta datang bertubi-tubi dan bertubi-tubi membuat kita jauh dari Allah, itulah istidraj. Rumah indah, rumah mewah. Di dalam rumah itu sering terhiasi baca Quran, sering terhiasi sholat sunnah berjamaah, tahajud bareng-bareng. Itu nikmat. Tapi rumah maaf dibumbui dengan di dalamnya maksiat, dosa-dosa, tidak pernah dibacakan Quran. Itu nikmat, tapi tidak menjadi nikmat sebenarnya, azab yang nanti bisa ditangguhkan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi lihat aja kondisinya.
apakah dengan nikmat itu bikin kita makin dekat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri artinya ya Ustaz ya gitu. Mengerikan. Ya, luar biasa. Dan jangan-jangan saat kita malas ibadah itu juga hukuman dari Allah ya Ustaz ya. Bahkan itu adalah hukuman yang tidak terasa. Seburuk-buruk hukuman itu adalah dosa yang tidak dia rasakan. Itu berat. Kalau kita bikin dosa ya, tidak nyaman di hati, itu berarti masih ada iman. Tapi kalau orang bikin dosa, dia tidak merasa lagi, bahkan dia menikmati dosanya, itu bukti tercerabut iman di dalam dirinya. Makanya hati-hatilah dengan dosa yang besar yang tidak dirasakan. Apa itu? Ketika doamu tak lagi mengeluarkan air mata, ketika zikirmu tak mau menggetarkan hati, ketika ibadahmu tidak membuat kau merasa dekat dan taat kepada Allah. Hati-hati, ketika ibadah bahkan tidak terasa nikmat, itu indikasi iman kita berkurang. Ibadah saja tidak terasa nikmat. Lagi sholat, bukan mikir Allah, mikir utang misalnya. Lagi sholat, bukan makin dekat sama Allah, tapi justru kemana-mana pikiran melayang-layang. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jadikan ibadah kita ini, kalau besok kita mati, gimana ibadah itu? Sebaik-baiknya kan begitu. Hiduplah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, tapi beribadahlah seakan-akan engkau mati, besok ibadah terakhir kita. Oke, baik Ustadz. Ustadz, kita sudah di penghujung acara, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita, yakni kejujuran di zaman yang serba instan. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa TVRI yang berbahagia, kita bahas tentang kejujuran di zaman yang serba instan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur ini adalah karunia Allah bagi orang-orang beriman. Orang beriman pasti jujur. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, ayyakunal mu'min jabanan, apakah mukmin itu bisa pengecut? Bisa. Naam, kata Nabi. Ayyakuna bakhilan, apakah orang beriman itu bisa bakhil? Bisa. Tapi ketika ditanya ayyakunal mu'minun kadziban, apakah orang beriman bisa dusta? La, kata Nabi. Orang beriman tidak mungkin dusta. Jadi kita ini tidak mungkin bisa berdosa kalau ada iman di hati kita. Kecuali pada saat-saat tertentu, di saat kita dibolehkan melakukan kedustaan, itu pun dalam rangka hifzun nafsi, menyelamatkan dan mendamaikan, seperti yang tadi disampaikan di kegiatan kita di program ini. Mudah-mudahan Allah menuntun kita jadi orang-orang yang jujur, insya Allah. Kita berdoa kepada Allah di bulan penuh dengan kebaikan, di bulan Ramadan ini, semoga Allah tuntun kita, lisan kita, perbuatan kita jujur kepada Allah, kepada agama ini, kepada diri kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha melihat dan maha menyaksikan kami, ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni lisan kami yang pernah tidak jujur, ya Allah, ampuni kebohongan-kebohongan yang pernah kami ucapkan melalui lisan yang penuh dengan dosa ini. Kami mohon padamu, jadikan Ramadan ini mendidik kami jadi pribadi yang paling jujur, paling bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kami lakukan. Tolong ya Allah, kami ingin kau terima ibadah puasa kami. Kami ingin kau terima semua ibadah kami di bulan suci ini. Tuntun kami jadi hamba-Mu yang jujur ya Allah. Anak keturunan kami, anak keturunan yang jujur ya Allah, yang bisa membuat mereka kau muliakan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami dalam ketaatan, istiqomahkan kami di jalan takwa sampai akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Haji Kemas Mahmud yang sudah memberikan nasihat dan tausiahnya pada kesempatan Syiar Ramadan kali ini. Kita berharap apa yang sudah disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Kemas, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan pastinya pada bulan Ramadan ini menjadi pemantik agar kejujuran semakin tertanam di dalam hati dan pastinya pada keluarga-keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Syiar Ramadan di kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.